Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Guru. Masih tetap dengan tema yang sama dari pendidikan dan pendidikan bahasa. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan materi tentang pecahan senilai untuk kelas 4. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya karena subscribe itu gratis. Oke, langsung saja, mari kita mulai. Sekarang kita akan belajar untuk mengenal pecahan. Pengertian pecahan. Pecahan adalah bilangan rasional yang bisa dinyatakan dengan A per B. Ini dibaca A per B. A disebut pembilang, B disebut penyebut. Contoh, ya. Di sini Pak Guru menyediakan sebuah lingkaran. Di sini kita bagi lingkaran ini menjadi 4 bagian sama besar. Ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Lalu dari 4 bagian ini, Pak Guru asir 1 bagian. Nah, berarti lingkaran ini tetap menjadi 4 bagian. Ya kan? Ini bagian ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi 1 bagian diarsir. Jadi, ada berapa bagian lingkaran itu? Ada 4 bagian, dan 4 bagian ini disebut penyebut. Yang diarsir ada berapa bagian? Ada 1 bagian. Nah, yang diarsir ini disebut pembilang. Jadi kalau diangkakan, ini menjadi 1 per 4. Karena yang atas ini sebagai pembilang, yang bawah penyebut. Ini 1 bagian yang diarsir, ini 4 bagian dari lingkaran ini, lingkaran total. Ya. Oke. Nah, di sini Pak Guru menyediakan sebuah bangun persegi panjang. Atau kita misalkan aja ini roti berbentuk persegi panjang. Lalu roti itu kita menjadi 3 bagian sama besar. Ya. Setelah roti itu dipotong menjadi 3 bagian sama besar, 1 bagian ini kita arsir atau alias kita makan misalnya kan. Berapa bagian yang kita makan? 1. Total potongannya ada berapa? Roti ini ada 3. 1, 2, 3. Tapi yang dimakan berapa? Yang dimakan ini 1. Jadi kalau diangkakan adalah menjadi 1 per 3. Contoh lagi. Nah, roti itu kita makan 2 bagian. Tapi total potongannya ada berapa? Ada 3. Nah, berarti kalau diangkakan menjadi 2 per 3. Nah, di sini bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang dari roti tersebut kita potong lagi menjadi 6 bagian sama besar. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian sama besar. Nah, dari 6 itu kita makan 2. Berarti berapa yang kita makan? 2 dari 6 bagian atau 2 dari 6 potong. Yang kita makan 2, 1, 2 ini potongannya ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti 2 dari 6 bagian itu. Nah, yang kalau ini pastinya 3 dari 6 bagian. Jadi 3 per 6. Ini berapa yang kita makan? 1, 2, 3, 4 dari berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 4 dari 6 bagian. Begitu ya. Saya rasa sudah bisa dipahami nih masalah pecahan. Kalau begitu sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Cara mengidentifikasi pecahan senilai dengan gambar. Nah, sekarang Pak Guru juga punya kita potong menjadi 3 bagian sama besar. Tapi 1 potong ini, 1 bagian ini Pak Guru makan. Dan Pak Guru hanya kenyang dengan 1 bagian sebesar ini. Ya, hanya sebesar ini, tidak boleh lebih kecil dari ini, harus segini. Nah, ini kalau dibuat pecahan berarti berapa yang Pak Guru makan? 1 dari 3 bagian atau 1 dari 3 potong itu. Nah, jadi kalau diangkakan menjadi 1 per 3. Sekarang dari 1 per 3 ini kita potong lagi. Ini kita bagi lagi menjadi 2. Nah,
Ini menjadi 2, ini menjadi 2. Jadi totalnya berapa potong? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena Pak Guru hanya kenyang dengan sebesar ini, ya, sebesar 1 bagian ini, tidak boleh lebih kecil, tidak boleh lebih besar, harus segini. Nah, ini, sebesar ini, kita potong lagi menjadi 2. Besarnya sama tidak? Sama. Nah, tapi potongannya ada berapa? Ada 2. Nah, ini kalau diangkakan menjadi berapa? Jadi 2 per 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 potong dari 6 bagian. Tapi besarnya sama kan? Ya, meskipun 2 kan, ya harus sama. Nah, sekarang nih, kita potong lagi. Nah, kalau tadi menjadi 2, sekarang menjadi 3. Yang dimakan Pak Guru jadi 3 potong sekarang. Nah, total potongannya berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tapi Pak Guru hanya kenyang dengan potongan sebesar ini. Meskipun dibagi 3. Ini kalau diangkat jadi berapa? Jadi 3 per 9. Lagi, kita potong lagi lebih banyak. Nah, ini jadi berapa potong? Jadi 12 potong. Nah, tapi yang dimakan Pak Guru berapa? Tetap segini. Kenyangnya hanya segini. Meskipun potongannya tambah kecil. Nah, jadi berapa itu? 4 per 12. Kesimpulannya, Pak Guru hanya kenyang dengan sebesar ini, sebesar ini, sebesar ini, sebesar ini. Besarnya sama, mulai dari yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Besarnya harus sama. Ya, besarnya sama kan ini kan? Nah, karena di sini besarnya sama, meskipun potongannya semakin kecil, jadi kesimpulannya, potongan yang pertama 1/3 ini, atau gambar yang ini 1/3 ini senilai dengan 2/6, senilai dengan 3/9, dan senilai dengan 4/12. Jadi 1/3 sama dengan 2/6, sama dengan 3/9, sama dengan 4/12. Ini juga sama potongannya, ya. Segini, segini. Nah, jadi yang dimaksud senilai adalah besarnya sama, meskipun potongannya semakin kecil. Oke, begitu lanjut ke bahasan berikutnya. Cara mengidentifikasi pecahan senilai dengan mengkalikan. Sekarang kita belajar hitung-hitungan di sini. Kalau tadi dengan gambar, sekarang kita hitung-hitungan. Bagaimana cara mengkalikannya? Untuk mencari pecahan senilai dengan cara mengkalikan. Contoh. Nah, ini. Nah, penyebutnya dan pembilangnya kita kalikan dengan angka yang sama. Misalkan ini kita kalikan 2. Penyebutnya kita kalikan 2 menjadi 3 kali 2 sama dengan 6, 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi pembilangnya dikali 2 menjadi 2, penyebutnya dikali 2 menjadi 6. Nah, coba kita kalikan lagi. Lebih besar lagi. Nah, ini pembilangnya kita kali 3, penyebutnya kita kali 3. Jadi berapa? Jadi 1 kali 1 dikali 3 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Kita kalikan lagi coba. Nah, sekarang 1 dikali 4, 3 dikali 4. Berapa? 4/12. 1 kali 4 sama dengan 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa 1/3 senilai dengan 2/6, senilai dengan 3/9, senilai dengan 4/12. Itu kita caranya mencari pecahan senilai dengan cara mengkalikan. Sekarang coba kita verifikasi pecahan senilai dengan cara membagikan sekarang. Nah, ini. Pak Guru punya angka 24/48. Nah, sekarang coba kita bagikan. Ini sama-sama kita bagi 2. Yang pembilang dibagi 2, yang penyebut dibagi 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12, 48 dibagi 2 sama dengan 24.
Lanjut, kita bagi 3 sekarang. 24 dibagi 3, 48 dibagi 3. Hasilnya 8/16. Lagi, kita bagi lagi. Nah, 24 dibagi 4 sama dengan 6, 48 dibagi 4 sama dengan 12. Ini terserah. Angkanya terserah. Bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4. Yang penting hasilnya harus pas ya. Nah, nanti ini bisa diteruskan. Nanti cara mencarinya seperti itu nanti. Kesimpulannya, jadi 24/8 ini senilai dengan 12/24, senilai dengan 6/18, senilai dengan 6/12, sama dengan roti tadi itu. Jadi sama harusnya. Ya. Sekarang kita mencari pecahan senilai dengan 2/3 sama dengan 4/berapa agar 2/3 ini bisa senilai dengan ini. Nah, agar yang ini senilai dengan yang ini. Jadi harus per berapa? Caranya kita cari dulu pembilangnya. Pembilangnya diketahui, ini diketahui. Jadi kita cari dulu. Nah, 2 dikali berapa hasilnya sama dengan 4? 2 dikali berapa hasilnya sama dengan 4? Berarti 2 dikali 2. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4. Kalau yang atas dikali 2, berarti 2 dikali 2. Berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi, 2/3 senilai dengan 4/6. Atau 2/3 sama dengan 4/6. Gitu ya. Sekarang coba kita soal lagi ini. 2/3 sama dengan ini per 18. Nah, jadi tidak bisa kita cari dari yang pembilang. Yang diketahui kan yang penyebut. Penyebut 3 ada, penyebut 18 ada. 3 dikali berapa hasilnya? Sama dengan 18. Nah, yang berkalinya diingat-ingat. 3 dikali 6. Nah, kalau yang bawah dikali 6, berarti yang atas juga dikali 6. Berarti 3 dikali 6, 18. 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi 2/3 senilai dengan 12/18. Atau 2/3 sama dengan 12/18. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Pak Guru ya. Semoga bisa bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.